Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi hadir ada Uniwita tentunya di acara Santai Bareng Uniwita. Dan kali ini Wita sudah bersama dengan narasumber nih ya, narasumber dari Kejari Lampung Utara yang kali ini akan membahas temanya adalah Posko Pemilu dan Restoratif Justice ya. Dan saat ini sudah bersama dengan Wita ada Kepala Kejari Lampung Utara Muhammad Farid Rumdana ya, SHMA. Selamat siang Bapak. Siang. Siang menjelang sore ya Pak ya. Siang menjelang sore. Kemudian Wita juga sudah bersama dengan Kasih Intelijen Kejari Lampung Utara Guntoro Jenjang Saptadi SHMH. Kemudian juga ada di sebelah kiri Wita ada Kasupsi A Bidang Intelijen Glenn Laki SH. Oke, selamat siang Pak Glenn. Selamat siang juga. Oke sahabat Wijaya, kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber yang berasal dari Kejari Lampung Utara. Bapak Muhammad Farid Rumdana. Perjalanan masuk Wita ke Kejari itu sudah disambut dengan tektok-tektok. Iya. Ada pembenahankah Pak untuk gedung Kejari? Karena sambutannya luar biasa. Wita pikir tadi itu ada musik penyambutan loh. Iya. Ada apa dengan gedung Kejari Lampung Utara? Baik, terima kasih Uni Wita yang sudah juga hadir di sini. Benar memang sekarang sesuai dengan komitmen saya pada saat awal bertugas saya di sini bahwa saya akan membenahi sarana dan prasarana yang ada di kantor ini yang tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan kebetulan pas Uniwita beserta kru datang ke sini, tentunya disambut dengan semua tukang yang sedang bekerja, sedang merapikan. Benar sekali, Wita pikir ada upacara penyambutan. Itulah makanya. Nah, jadi yang pertama mungkin saya mohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan di kami yang sementara sedang perbaikan, dan ini tujuannya terus terang bahwa kami akan melakukan SOP bagaimana standar pelayanan publik. Nah, standar pelayanan publik itu dari mulai depan, dari mulai gerbang sampai masuk, dan ini bagian daripada persiapan kami juga dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju WBBM yang insya Allah akan kami coba di tahun 2024. Jadi kami sedang prepare untuk pelaksanaan itu, dan tentunya SOP ini merupakan kewajiban bagi seluruh unsur adiaksa yang ada di Kejari Lampung Utara dikala kita melayani masyarakat, dan tentunya SOP itu tentunya juga harus dipatuhi oleh masyarakat, dan ini media juga untuk diskusi kita hari ini juga dengan Uni bagian daripada sosialisasi bagaimana pelayanan publik yang berlaku di kantor Kejari Lampung Utara. Agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara nyaman ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kenyamanan untuk mereka dalam melakukan laporan ke sini, ya, kemudian melakukan pengaduan segala macam, jadi terasa lebih nyaman ya. Serasa tinggal di rumah sendiri ya Pak ya? Dicoba harus seperti itu, karena sekarang ini tentu pelayanan publik yang humanis. Oh benar banget. Pelayanan publik yang humanis, bahwa senyum sapa salam menjadi moto ya Pak ya? Moto kita dalam melayani pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya di dalam pelayanan masyarakat itu kami juga insya Allah kami akan menyiapkan fasilitas untuk kaum difabel. Ada jalur khusus nantinya, kemudian juga termasuk mungkin toiletnya juga sudah disiapkan oleh kami. Kemudian juga apabila nanti ada yang mau audiensi ataukah konsultasi hukum, kami juga sudah menyiapkan. Dan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi kejaksaan, sarananya sudah kami siapkan. Agar nyaman para pengguna ya Pak ya. Itu. Oke. Kita ngobrol-ngobrol langsung ya Pak ya? Boleh. Mengenai posko pemilu nih Pak, yang saat ini sudah mulai gaungnya di mana-mana. Sudah mulai heboh ya, terasa banget, udah mulai hangat ya Pak ya? Iya.
Apa saja tugas pokok dan fungsi kejaksaan terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oke. Itu seperti apa, Pak? Baik, jadi berkaitan dengan perhelatan demokrasi ini, perhelatan pemilu ini, tentunya sudah digariskan terhadap seluruh aparatur kejaksaan seluruh Indonesia untuk mensukseskan pemilu 2024. Dan berkaitan dengan tupoksi kejaksaan, tentunya kami sudah menyiapkan posko pemilu, yang mana posko pemilu itu merupakan bagian sosialisasi dan mungkin tempat nanti kita berkumpul yang tergabung di dalam sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu, sehingga stakeholder yang masuk di sentra itu dari mulai Bawaslu, kemudian kepolisian, terus kami juga nanti akan berbicara di situ, akan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. Mulai dari persiapan pemilu, dan kami juga sudah kolaboratif dengan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan pemilu, dan tentunya posko pemilu ini juga akan dijadikan tempat bagaimana kita memantau nanti perhelatan pemilu itu secara berkesinambungan dengan stakeholder dari Bawaslu, mungkin dengan KPU juga, kemudian dengan kepolisian, dengan TNI juga. Di situ semua unsur tergabung di situ, sehingga kolaboratif kita untuk mensukseskan pemilu ini bisa terwujud dengan baik. Sudah sejauh mana, Pak? Untuk proses peranan dari Kejari sendiri. Untuk posko pemilu ini kami sering juga melakukan koordinatif dengan pihak Bawaslu, terutama yang berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan pelanggaran pemilu. Dan kami juga mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi pelaksanaan penanganan perkara pemilu, sehingga nanti dalam pelaksanaannya apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan perkara pemilu itu bisa diselesaikan dengan baik, karena bagaimanapun waktunya terbatas. Penanganan pidana pemilu itu. Oke, Pak. Berapa banyak perkara yang telah dilakukan penanganan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sehubungan dengan pemilu? Udah berapa perkara nih, Pak? Jadi perlu disampaikan, mungkin ini by data Uni ya, by data saja karena takutnya nanti salah kalau nggak by data. Benar itu, Pak. Tentunya kami dari 2019 hal-hal berkaitan dengan perkara pemilu itu yang dilanjutkan ke tahap penyidikan sebanyak 582 perkara. Seluruh Indonesia ya tentunya. Dan tentunya yang mendapatkan kekuatan hukum tetap itu sebanyak 320 perkara pelanggaran pidana pemilu. Dan tentunya dalam hal penanganan perkara ini sampai saat ini untuk di tahun 2023 karena ini sudah mulai kampanye, sudah mulai perhelatan sudah mulai sampai saat ini alhamdulillah belum adanya laporan terkait pelanggaran pemilu. Belum ada ya, Pak? Belum ada. Dipastikan ada ya, Pak? Kalau bisa jangan. Jangan. Tapi mengingat pemilu-pemilu sebelumnya selalu ada kan? Untuk 2019 untuk Lampung Utara, khususnya Lampung Utara itu tidak ada. Tidak ada, Tidak Pak? ada. Oh, berarti alhamdulillah kondusif. Nah, makanya keberadaan sentra Gakumdu ini tentunya kami juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat, tentunya supaya mensukseskan seluruh perhelatan pemilu ini, dan tentunya kami juga menghimbau kepada seluruh ASN untuk bersikap netral dalam hal pemilu. Benar. Seperti itu. Dan Pak, seberapa penting peranan kejaksaan dalam pelaksanaan pemilu? Baik, bahwa tentunya kejaksaan berkomitmen di 2024 itu, pelaksanaan pemilu 2024 itu tentunya akan berbicara pelaksanaan penegakan hukum. Benar. Tidak ada secara profesional, tentunya objektif dan netral yang tadi saya sampaikan, sehingga hal tersebut kan berkaitan dengan
ada penerbitan instruksi Jaksa Agung nomor 6 tahun 2023 tentang optimalisasi Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi tentunya Kejaksaan itu berkomitmen mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Jadi sudah jadi komitmennya ya Pak? Siap, seperti itu. Bagaimana komitmen Kejaksaan terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024? Ya, jelas bahwa dengan komitmen itu, makanya kami yang tergabung di Sentra Gakumdu itu terus memantau perkembangan terkait dengan pelaksanaan pemilu dari mulai kampanye sampai dengan pelaksanaan nanti pencoblosan di tanggal 14 Februari. Oke, jadi siap mendampingi ya Pak? Terus memantau kami dengan tim Sentra Gakumdu. Oke Pak, apa itu restoratif justice nih? Karena orang awam pastinya kan belum tahu tuh apa sih namanya restoratif justice itu seperti apa. Boleh Pak? Baik ya. Apa? Jadi gini Uni ya, memang kewenangan kejaksaan itu dalam pelaksanaan penegakan hukum itu ada yang namanya restoratif justice. Restoratif justice berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, kemudian dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama dalam penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi artinya bahwa memulihkan kembali hubungan, kalau mudahnya kita kan biar kita mudah bahwa restoratif justice itu adalah lebih kepada bagaimana memulihkan dengan melalui perdamaian. Mediasi. Nah kemudian yang tadinya hubungan baik si A sama si B terus ada permasalahan. Kemudian kita setelah melalui proses penyidikan oleh pihak kepolisian, kemudian sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sudah dianggap lengkap, dan oleh pihak jaksa yang dalam hal ini jaksa fasilitator itu mencoba untuk dipertemukan para pihak itu. Tapi tentunya tidak semua bahwa perkara pidana itu bisa dilakukan restoratif justice gitu. Seperti itu gambarannya. Tergantung kemauan mereka maunya seperti apa ya Pak ya? Ya. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan untuk pelaksanaan restoratif justice ini dan persyaratan itu tentunya salah satunya contoh misalkan harus adanya perdamaian antara para pihak. Betul. Satu. Yang kedua, ancaman hukuman dari tindak pidana itu tidak lebih daripada 5 tahun. Gitu. Kemudian adanya uang pengganti dari misalkan karena ini misalkan corot dipukul, kemudian ada pengobatan, kemudian ada timbal balik dari pihak si tersangkanya untuk mengganti itu. Namun dalam hal ini terkait dengan uang imaterial itu tentunya itu terserah kepada kesepakatan para pihak. Kesepakatan bersama ya, berapa nominalnya? Jaksa tidak boleh memaksa para pihak. Ini harus sama-sama kesadaran. Dan tentunya hal lain bahwa perdamaian ini bukan untuk pembalasan. Tidak boleh gitu kan. Jadi harus sama-sama ikhlas, harus sama-sama benar-benar saling memaafkan. Tidak hanya karena ada ini jadi hal lain jadi memaafkan, tidak, harus benar-benar murni bahwa ini adalah saling memaafkan. Saling memaafkan. Ya. Jadi peranan kejaksaan sendiri, peranan Kejari sendiri sebagai fasilitator ya Pak? Ya, betul, fasilitator ya. Oke, terus bagaimana dasar pertimbangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif? Ya, pemberhentiannya Pak? Ya, jadi gini, tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa antara tersangka dengan korban, misalkan ada korbannya, itu tentunya harus ada kesepakatan. Dan dalam proses kesepakatan itu, proses perdamaian itu disaksikan juga oleh para penyidik, kemudian tokoh di kampung, kepala desa, keluarga daripada korban, keluarga daripada tersangka,
sehingga proses perdamaian itu, kesepakatan itu ditandatangani secara bersama-sama di atas metre dan itu disaksikan oleh semua pihak. Jadi ini sebagai tentunya kunci bahwa perdamaian ini diketahui oleh semua pihak, baik tokoh kampungnya, di desanya segala macam harus tokoh masyarakat terutama itu harus hadir sebagai bentuk bahwa perdamaian ini disaksikan oleh semua pihak. Dan tentunya pelaksanaan restoratif justice ini adalah kepentingan korban, kepentingan hukum dan tentunya itu yang lebih dilindungi gitu. Oh iya. Karena kan posisinya korban ya. Karena yang dirugikan. Yang dirugikan karena bagaimanapun tentunya sangat luar biasa dikala si korban itu memaafkan. Itu begitu indahnya. Itu tadi ya. Uni ya. Begitu indahnya korban itu memaafkan sehingga ini untuk tujuan baik. Benar. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah restoratif justice di Kejaksaan Negeri Lampung Utara itu cukup baik dan berjalan dengan baik. Tapi ada nggak Pak kasus yang akhirnya udah deh nggak usah nggak usah pakai acara mediasi lagi langsung aja deh buruan cepet-cepet di perkaranya dilimpahkan seperti itu, ada nggak itu Pak? Ada. Jadi biasanya tuh kasus paling berat apa itu Pak? Ya, jadi gini, itu kita ambil umumnya saja perkara-perkara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun itu, misalkan penganiayaan, misalkan penadahan, kemudian ada pencurian tapi pencuriannya tanpa pemberatan. Misalkan pencurian di pasal 362. Kemudian ada lagi KDRT, ya kan? Nah itu ancaman-ancaman yang hukumannya di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Bagi kami tantangan bahwa kami mencoba untuk memfasilitasi para pihak dan akhirnya gagal juga ada. Cuman kami kan makanya kami posisinya kami tidak memaksa para pihak. Itu dipersilahkan dan kami hanya mempertemukan, mendengar kesepakatan mereka. Tapi kalau misalkan antar mereka tidak sepakat, maka kewajiban kami adalah melimpahkan perkara itu ke persidangan untuk dilanjutkan di persidangan, gitu kan, seperti itu. Tapi selama ini alhamdulillah ada mungkin 1-2 lah yang seperti itu, karena mungkin dari salah satu pihaknya terutama dari korban mungkin yang belum bisa terima tentang kejadian ini, makanya tidak bersedia untuk berdamai. Itu biasanya kasus paling berat apa Pak? Jadi untuk masalah beratnya yang pasti ancaman hukumannya 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Kemarin ada juga perkara penadahan juga ada. Itu ancaman hukumannya 4 tahun. Gitu kan, ancaman hukuman 4 tahun, kemudian ada juga KDRT juga ada, gitu. Tapi alhamdulillah selesai juga ya Pak. Kemudian perkara apa saja yang dikecualikan dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif? Baik, jadi nah ini mungkin perlu juga kami sampaikan kepada masyarakat semua bahwa tidak semua perkara itu bisa di RJ kan. Tidak semua. Satu contoh yang lebih ancamannya daripada 5 tahun, misalkan pembunuhan segala macam itu tidak bisa. Gitu. Itu sama sekali nggak bisa itu. Nggak bisa karena belum ada aturan yang mengatur itu, karena peraturan kejaksaan itu yang sudah ada itu berbicara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Kemudian ada pengecualian, tapi di perkara narkotika, di perkara narkotika itu ada yang namanya restoratif justice, tapi berbentuk rehabilitasi terhadap pengguna, gitu. Namun dalam pelaksanaannya ada syarat-syaratnya juga. Tetap ya Pak ya. Tetap ada syarat dan mungkin lebih banyak syaratnya, karena ini tentunya berdampak kepada seluruh masyarakat yang namanya penyalahgunaan narkotika itu, maka dalam aturannya pun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan pelaksanaan restoratif justice atau rehabilitasi nanti jalan keluarnya itu. Tapi Bapak tadi bilang tentang kasus pembunuhan ya misalnya ya.
itu ada upaya sama perlakuannya dengan kasus yang di bawah, masa hukumannya di bawah 5 tahun nggak Pak? Misalnya diupayakan mediasi segala macam, itu diupayakan tidak untuk langkah pertamanya? Begini, bahwa apa langsung udah dia dilimpahin aja karena kasusnya berat nih gitu ya, kan? jadi kami tetap berpedoman kepada peraturan kejaksaan ya. Jadi dalam pelaksanaannya apabila ada yang lebih daripada 5 tahun ancaman hukumannya, kami tetap seperti biasa proses penuntutan. Jadi kita limpah ke pengadilan untuk dilakukan persidangan ya. Nah, kemudian tentunya menyambung yang tadi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika itu, ada hal yang paling signifikan dalam hal ini bahwa dia baru pertama melakukan. Oh iya. Gitu. Sama dengan di RJ tindak pidana umum bahwa baru yang pertama melakukan. Ada keringanan ya Pak ya. Seperti itu. Ada berapa banyak perkara yang telah dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara dari bulan Januari 2023 nih Pak, sampai dengan saat ini di bulan Desember? Baik, jadi selama periode Februari sampai dengan Desember ini, kami sudah menyelesaikan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif itu sebanyak 26 perkara. Hampir 1 tahun ya Pak ya? Ya, alhamdulillah hampir 1 tahun, dan tentunya ini juga berkat kerjasama tim jaksa fasilitator dan tim semua bidang, karena kami terus terang saja dalam pelaksanaan restoratif justice ini kami melibatkan seluruh bidang. Artinya kenapa kami melibatkan seluruh bidang? Supaya kita sama-sama melihat bagaimana proses perdamaian itu bisa disaksikan oleh semua pihak, terutama jaksa fasilitator ini bagaimana dalam melaksanakan memfasilitasi para pihak itu begitu luar biasa, dan tentunya pelaksanaan restoratif justice ini tidak dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya, proses perdamaian, proses pelaksanaan RJ-nya pun itu dilarang memungut atau meminta bentuk apapun kepada korban atau tersangka yang dilakukan oleh aparatur kejaksaan. Itu sangat dilarang gitu. Tidak boleh mencederai keadilan masyarakat. Berarti gratis ya Pak ya? Gratis berarti itu. Nah, itu dia. Seperti itu. 260 berapa tadi Pak? 26 perkara. 26 perkara. Berarti hampir setiap hari ada kasus yang diselesaikan. Itu diselesaikan secara damai atau yang diberikan putusan Pak? Ya, jadi gini, 26 perkara itu diselesaikan dengan restoratif justice. Artinya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu mungkin kalau bahasa umumnya berdamai. Ya, jadi tidak sampai ke persidangan. Ya. Berarti sejatinya tuh lebih dari setahun itu kasusnya lebih dari itu kan Pak? Ya, kalau misalkan beserta dengan perkara-perkara lain yang dituntaskan di pengadilan itu melebihi. Cuma ini bagian daripada jumlah perkara yang kami tangani, tapi kami selesaikan secara restoratif justice. Itu 26 perkara. Jadi setiap harinya menyelesaikan berapa perkara gitu Pak? Ya, ada yang diselesaikan 2 gitu kan dalam 1 bulan, misalkan ada yang diselesaikan 4 malahan juga pernah. Luar biasa ya Pak ya. Bisa nafas nggak Pak? Banyak sekali itu. Luar biasa ya. Terus bagaimana Pak pencapaian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebanyak 26 perkara apabila dibandingkan dengan kejari-kejari lain di Provinsi Lampung atau bahkan terhadap Kejaksaan Tinggi Lampung? Jadi bersyukur alhamdulillah berkat kerjasama tim kami di Kejaksaan Negeri Lampung Utara bahwa pencapaian sampai dengan akhir tahun ini sebanyak 26 perkara ini. Kemarin pada saat pelaksanaan rapat kerja daerah yang dilaksanakan di Bandar Lampung oleh Kejaksaan Tinggi Lampung,
itu kami telah diapresiasi oleh Bapak Kajati, Bapak Aspidum, Asisten Tindak Pidana Umum, bahwa Kejaksaan Negeri Lampung Utara menempati peringkat pertama dalam penyelesaian perkara dengan restoratif justice. Jumlah 26 ini menjadi angka tertinggi dari seluruh kejari yang ada di Provinsi Lampung dan mendapatkan peringkat pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apresiasi ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali itu ya. Ya. Oke Pak, terakhir nih pesan dari Bapak sendiri ya untuk calon pemilih nih. Ya. Untuk calon pemilih yang saat ini mungkin sedang bingung ya Pak ya. Ya. Bingung untuk memilih siapa, kemudian poskonya di mana, kemudian ya pokoknya pada intinya orang awam yang sedikit buta lah Pak dengan pemilu. Pesan-pesan untuk para calon pemilih nih Pak. Ya, baik. Terima kasih pada masyarakat semua. Tentunya seperti yang tadi di awal kami sampaikan bahwa kehadiran kejaksaan itu tentunya kami berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Tentunya dengan adanya Sentra Gakumdu merupakan wadah untuk kolaboratif dengan berbagai stakeholder yang tergabung sehingga dalam penanganan permasalahan pemilu itu bisa sesegera mungkin kita selesaikan dengan berbagai pihak dari kepolisian, kemudian dari TNI juga, dari Bawaslu juga, sehingga penanganan perkaranya bisa berjalan dengan baik. Dan barangkali untuk himbauan kepada seluruh ASN tentunya untuk tetap menjaga netralitas. Betul. Karena kami juga sudah digariskan oleh pimpinan komitmen kita kejaksaan tentunya selaku ASN tentunya menjaga netralitas. Dan kepada kita berdoa sama-sama untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan aman. Barangkali itu. Terima kasih untuk Kepala Kejari Lampung Utara Muhammad Farid Rundana SHMH. Terima kasih sekali Bapak. Kemudian juga untuk Kasih Intelijen Kejari Lampung Utara Guntoro Jenjang Saptadi SHMH sudah mendampingi Bapak ya dengan senyum manisnya. Kemudian juga untuk Kasubsi A Bidang Intelijen Glenn Laki SH ya, terima kasih untuk kehadirannya. Dan selesai sudah kebersamaan kita di acara Ngobrol Santai bareng Uniwita dan juga Kejari Lampung Utara, yaitu dengan tema Posko Pemilu dan Representatif ya. Restoratif Justice. Restoratif Justice sahabat Wijaya. Dan sampai jumpa lagi tentunya di acara Ngobrol Santai bareng Uniwita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.